Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Hadirat Allah pernah hilang. Kalau saudara baca Yehezkiel pasal 10 ayat 18-19, karena dosa bangsa Israel, karena kecemaran, karena pelanggaran, karena penyembahan berhala, hadirat Allah diangkat dari bait suci. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dalam bahasa Ibrani kerubim, atau kata jamak dari kerub atau malaikat-malaikat, dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan untuk mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Sedang menggambarkan Yehezkiel sedang mendapat sebuah penglihatan bagaimana kemuliaan itu diambil dari bait suci. Sebab bangsa Israel membelakangi Allah, bangsa Israel menghina Allah, bangsa Israel mulai melakukan penyembahan berhala dan tidak lagi menghormati kehadiran Allah. Kemuliaan Allah diambil kembali. 1 Samuel pasal 4 menceritakannya dengan tragis. Waktu Imam Eli jatuh dari kursinya karena dia dengar tabut perjanjian sudah diambil oleh orang Filistin. Anak mantunya melahirkan seorang anak, dan anak itu diberi nama apa? Ikabod, yang berarti telah hilang kemuliaan Allah dari Israel. Kalau saudara punya harta dan saudara jaga baik, kalau saudara punya sesuatu dan saudara jaga baik-baik, pelihara dan jaga baik-baik hadirat Allah di hidupmu, kan dia lebih mahal dari segala. Jaga doamu, jaga penyembahanmu, jaga hatimu, jaga motivasimu, jaga supaya hadirat Allah bisa mendapat tempat di hatimu. Jaga hatimu cukup lembut peka mendengar dia bicara, mendengar dia menegur, mendengar dia menuntun engkau. Jaga hadirat Allah, karena Musa bilang hanya itu yang membedakan kami dari orang lain, hanya itu yang membuat perjalanan kami berhasil. Lalu ada yang pernah tanya saya, Bapak Gembala, jadi kalau tidak ada hadirat tidak berhasil? Bisa berhasil. Tadi Tuhan bilang engkau akan sampai ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, tapi saya tidak ada di sana. Engkau jalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hadirat Allah mahal. Mengapa di gereja kita selalu beribadah dengan menghormati rumah Tuhan? Sebab ini tempat hadirat Allah ada di sini. 2 jam saja beri hidupmu bagi Tuhan. 2 jam fokus kepada Dia, tidak lama. Tidak perlu main handphone, tidak perlu kasakusuk. Kenapa? Engkau sedang mengarahkan dirimu kepada hadirat Allah. 2 jam. Lalu mengapa di rumah Tuhan saudara bertingkah seolah-olah saudara tidak menghargai hadirat Allah, tidak menghargai rumah Tuhan? Scrolling naik, lalu tiba-tiba ibadah ada berjalan status naik. Bapak Ibu Saudara, itu yang dimaksud dengan firman Allah. Itu yang Tuhan bilang, jaga hadirat Allah. Hadirat Allah pernah hilang di dalam perjanjian baru. Kembali ke Yohanes, Yesus bilang, aku akan mengirim seorang penolong. Itu yang dia maksud. Engkau tidak bisa jalan sendiri. Seperti Musa berkata, kami tidak bisa sendiri. Seperti bangsa Israel berkata, kami tidak bisa sendiri. Yesus bilang, kamu tidak akan bisa sendiri. Saya akan kirim penolong yang lain, yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.